Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Singup. Tentang judulnya itu Pengabdi Pocong ya. Jadi karena treat ini panjang, nantinya saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Dan ini adalah bagian pertamanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini diceritakan langsung oleh kakak saya. Beliau juga masih bersangkutan dengan kejadian misterius ini yang telah menimpa teman kerjanya di pabrik tersebut. Dan masih nyambung dengan cerita saya tentang arwah penasaran noni Belanda yang kemarin lusa sudah sedikit saya bahas. Sudah pasti dari kita semua paham betul bila gunung itu tempatnya makhluk astral bermukim. Sudah jelas di sana banyak banget jenis serta macam-macam dalam perwujudannya. Jadi tidak usah heran bila ada cerita seram dari orang-orang yang mendaki gunung. Lebih lagi, gunung itu sudah dari awal memang memiliki banyak misteri yang menyelimutinya. Jika mau melakukan pendakian, pastikan mental Anda sudah tebal dan akan peristiwa ganjil yang akan Anda dapati bila sedang mendaki. Banyak dari kita yang paham dan tahu kenapa bangunan pabrik, gudang, atau perusahaan banyak sekali dihuni oleh sosok yang tak kasat mata. Bahkan dari semua tempat tersebut pasti ada sosok penunggunya. Dari sosok jahil sampai wujud jahat penuh amarah. Barangkali dari kita sudah tahu, tapi mungkin juga belum paham kenapa semua tempat semacam perusahaan selalu dipenuhi oleh makhluk halus. Sebab mereka memang ditumbalkan untuk menjaga sebuah tempat. Kata lain, para pemilik perusahaan meminta pada tokoh pintar untuk menempatkan beberapa makhluk halus untuk mendiami wilayah atau sebuah lokasi. Tujuannya adalah supaya tempat yang dijaga terhindar dari pencurian atau tetap aman dari jamaan orang yang tidak berniat baik. Makanya banyak orang pemilik usaha melakukan hal demikian karena untuk mengamankan semua asetnya. Sudah pasti itu bukan barang murah. Terlebih lagi, aset milik perusahaan biasanya mesin-mesin yang didatangkan dari luar negeri. Menghindarkan dari pencurian, makanya mereka melakukan hal demikian. Jin atau makhluk astral ditumbalkan diberi tugas menjaga seluruh lingkup perusahaan. Jadi untuk kalian semua, berhati-hatilah bila ada tawaran untuk menjaga gudang atau pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi. Sebab tetap saja makhluk astral tersebut tetap punya perjanjian dengan pemilik perusahaan. Dan tidak semudah itu mereka menghilang. Tidak sedikit pula perusahaan yang sudah lama tutup dengan usia tua malah jadi kerajaan jin dan makhluk halus lainnya. Mungkin mereka malah nyaman di sana sebab sudah tidak ada manusianya lagi. Itu menjadikan lokasi tersebut diserbu para makhluk halus lainnya. Dan
menjadikannya sebagai rumah atau kerajaan mereka menetap. Tolong hati-hati sekali dengan itu, terlebih dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Awalnya ada 3 orang karyawan senior yang sedang bekerja di tempat produksi. Kemudian salah satu dari mereka diam-diam memotret dengan ponsel, hanya sebagai iseng-iseng saja. Kemudian hasil jepretannya diunggah di media sosial dan dibagikan ke dalam grup karyawan pabrik. Orang ini niatnya cuma berbagi foto saja kepada teman-teman kerjanya. Tapi hal yang aneh baru diketahui keesokan harinya. Ketika dalam semalam, foto tersebut langsung ramai diperbincangkan. Sebab ada sosok lain yang ikut terjepret kamera. Orang ini juga baru mengetahui setelah diberitahu oleh temannya kalau ada yang aneh di foto itu. Terlebih saat ada wujud astral yang sedang berada di lokasi itu. Sosok itu berada di lantai atas tepat di samping tangga. Di bagian itu memang agak gelap karena lampu berfokus pada bagian produksi. Di kegelapan samar-samar nampak ada wujud pocong yang seakan sedang mengawasi mereka dari atas. Dan sangat jelas bila gambarnya diperbesar. Dengan muka hitam dan kain putih, sudah kumuh membalut tubuhnya, menyatu dalam gelapnya ruangan. Serta jarak dari mereka tidak jauh, dan mereka tidak menyadari kehadirannya. Waktu itu foto tersebut membuat geger banyak orang. Sampai kemana-mana, bahkan saya juga melihat keaslian dari foto itu. Benar dan tanpa ada rekayasa. Karena zaman dahulu tidak seperti sekarang, editing foto sudah banyak dan bisa dengan mudah dioperasikan. Waktu itu masih belum ada, dan jarang sekali orang yang mau mengedit foto seperti itu. Karena kita harus datang ke studio foto dulu kalau mau bikin foto atau semacamnya. Kalau sekarang kan ada aplikasi semacam itu. Jadinya saya berani pastikan itu tanpa rekayasa. Dan keterangan dari kakak saya, foto tersebut langsung diunggah ke sosial media malam itu juga. Jadi, baru keesokan harinya ramai diperbincangkan. Semenjak kejadian foto adanya pocong di dalamnya, para pekerja tambah panik. Terlebih lagi belum lama diteror dari noni Belanda. Saat shift malam menjadi momok yang menakutkan bagi para karyawan. Tidak semua dari mereka berani untuk ke toilet sendirian. Sebab banyak yang melihat penampakan astral di toilet. Makanya kalau mau ke belakang pasti bareng-bareng dan saling minta ditemani. Semenjak kejadian-kejadian itu, malah membuat orang semakin tak kerasan untuk bekerja di pabrik itu. Banyak dari mereka meminta dipindahkan ke cabang yang lain, sebab sudah jengah dengan peristiwa ganjil yang ada di lokasi pabrik. Tapi ada sebagian orang yang memilih tetap bertahan di pabrik karena jaraknya dekat dengan rumahnya. Orang-orang notabene masih mau bertahan, tak luput dari rasa was-was bila mendapat giliran bekerja di shift malam. Itu juga dirasakan oleh Sandi, karyawan setia di perusahaan. Karena walaupun rumahnya lumayan jauh, tapi dia sudah nyaman dengan pekerjaan saat ini. Jadi dia enggan untuk pindah.
Sebab di tempat baru belum tentu mendapatkan posisi bekerja senyaman ini. Walaupun waktu lalu dia sempat menjadi korban dari noni Belanda, tapi itu tak membuat dia angkat kaki dari perusahaan ini. Sandi tetap berfokus meski teman satu shiftnya ada yang sudah pindah ke cabang lain. Bel berbunyi waktu istirahat telah tiba. Mesin dan alat otomatis berhenti. Saat itu Sandi bergegas sendiri menuju ke tempat biasa mereka beristirahat. Mungkin karena Sandi sudah kecapean dan lapar, sehingga tanpa mengajak temannya, dia ke sana sendirian. Tapi dia menjadi bingung, mengapa teman-temannya itu tak kunjung datang. Sambil agak takut, dia mengawasi keadaan, menoleh ke kanan dan ke kiri di sepanjang lorong yang gelap. Dalam hati, dia merasa sudah was-was bercampur aduk. Sambil terus memakan bekalnya, Sandi yang duduk selonjoran itu masih memastikan apabila keadaan lorong hanya ada dia sendirian, tanpa ada satupun orang. Tapi Sandi masih merasa cemas dan mencoba melihat ke kanan dan ke kirinya. Ternyata di sana tetap tidak ada orang lain, gelap, dan pandangannya lumayan terbatas. Tapi firasatnya memang benar. Tiba-tiba di ujung lorong yang gelap itu terdengar ada suara benda jatuh. Sangat jelas di telinga Sandi. Rupanya ada benda berat terjatuh ke lantai. Sontak saja Sandi sangat terkejut. Walau mulutnya masih penuh dengan mengunyah makanan, dia berusaha untuk menyaut ke arah sana. "Siapa di sana?" Tidak ada balasan sepatah kata pun dari arah suara benda itu jatuh. Sambil semakin gugup kepalang, Sandi mencoba memanggil teman-temannya. "Rek, kesini ya rek, aku makan sendirian. Ini waktunya istirahat loh." Sandi melontarkan kata-kata itu semata-mata untuk menenangkan dirinya. Dan teman-temannya tak mungkin mendengar karena jaraknya lumayan jauh dari lorong ke tempat kerja. Setelah mengatakan hal itu, Sandi pun sedikit lebih tenang karena caranya itu berhasil. Dan kemudian ia mempercepat memakan bekalnya. Sembari tergesa-gesa saat makan, Sandi rupanya merasa ada kehadiran sesuatu di dekatnya itu. Tangannya mulai merinding dan mengalir ke sekujur tubuh. Dia memastikan tak ada apa-apa, melihat ke samping dan ke kirinya sembari matanya menatap tajam. Sandi yakin tidak ada siapapun di sana. Tapi kenapa malah semakin bergidik merinding ketika tak melihat apa-apa? Saat bekalnya hampir habis, tiba-tiba Sandi mencium aroma yang begitu busuk yang membuat dia berhenti mengunyah. Sandi mulai mencari di mana asal bau busuk itu berasal. Di gelap lorong dia mulai menajamkan sorot matanya ke setiap sisi. Dia perhatikan setiap celah di lorong. Dia merasa ada yang aneh di samping pintu yang tak jauh dari dirinya duduk. Dia bingung, apa yang ditaruh di samping pintu? Padahal sedari tadi tak ada apapun di sana kecuali dirinya. Sandi pun berfokus sorot matanya ke arah sana. Dia melihat secara seksama dari atas sampai bawah sesuatu yang menyangkut di samping pintu itu. Samar-samar kain putih ada di sana, tepatnya menatap ke arahnya.
Tapi Sandi masih belum percaya dan penasaran dengan apa yang dilihatnya. Sambil berdiri dan memegang bekalnya, dia tak melepas pandangannya ke arah pintu. Dia pun sedikit melangkah dan mendekat, sengaja tak berkedip, agar matanya semakin fokus dalam kegelapan. Sandi berhenti melangkah dan malah mematung. Dia tahu betul apa yang sekarang dia lihat. Sepersekian detik dia memastikan betul apa yang dilihatnya. Sosok pocong sedang berdiri di samping pintu dan menatap tepat ke arahnya. Seketika dia sadar bila dari tadi ada sosok pocong yang sedang memperhatikannya. Langsung saja Sandi berlari sejadi-jadinya menuju ke tempat teman-temannya itu. Pintu dari besi di tempat kerja pun ditendang kencang. Suara keras itu membuat teman-temannya kaget dan beranjak menghampiri Sandi. "Heh, kamu kenapa?" Sambil khawatir, semua temannya bertanya. Sandi masih terengah-engah dan kesulitan untuk berbicara karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Dia belum sempat untuk mengunyah. Mata melotot, wajahnya tegang, serta tubuhnya yang masih gemetaran, merinding tak karuan. Badannya pun langsung lemas, membuat Sandi terduduk bersimpu tak berdaya. Semua orang di sana semakin khawatir akan keadaannya. Sembari menenangkan, mereka mencoba bertanya lagi. "Ayo ngomong, kamu itu kenapa?" Dengan tatapan mata yang masih kosong, Sandi cuma menggelengkan kepalanya. Kemudian salah satu temannya datang membawakan segelas air putih. Ini, minum dulu." Sembari memberikan segelas air, tangan teman Sandi pun ikut gemetaran. Dia juga ikut syok dan merinding, ketakutan melihat keadaan Sandi yang tidak wajar itu. Tak lama Sandi tersedak dan batuk-batuk hebat. Namun, dia mencoba menahannya agar tidak memuntahkannya di sana, karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Akhirnya setelah lama ditahan, tak tertahan lagi. Sambil terus terbatuk-batuk, dia memuntahkan semua yang ada di mulutnya. Tapi seakan masih ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam tenggorokannya dan membuatnya muntah lagi dan lagi, sampai matanya mengeluarkan air mata tak tahan rasa mual. Dan tenggorokannya semakin gatal. Dia semakin muntah sejadi-jadinya, sampai-sampai lidahnya menjulur keluar dengan dipenuhi air liur. Sandi baru sadar bila barusan ternyata dia memuntahkan banyak sekali belatung yang menjijikkan yang keluar dari mulutnya, dan semakin membuatnya tambah muntah dan muntah lagi. Dia melotot ke arah tempat sampah. Melihat sejelas-jelasnya, dia benar memuntahkan ribuan belatung yang sedang menggeliat di dalam tempat sampah. Sandi terperangah dan seakan tidak percaya apa ini benar-benar nyata. Saking tak kuatnya menahan jijik melihat belatung itu, dia jatuh tersungkur ke belakang dan membuat para temannya datang menolong. Sambil terlentang di lantai dengan mulut yang masih mengeluarkan banyak liur serta sorot mata yang mengarah kemana-mana, sambil kepalanya dipangku oleh temannya, dia berusaha berbicara walau masih kesulitan dan agak terbata-bata. "Ini udah gak bener. Aku barusan habis muntah belatung." "Ah, yang benar kalau bicara."
Temannya pun seakan tak percaya dengan apa yang diucapkan Sandi. Lalu dia menuju ke tempat sampah dan melihat apakah memang benar adanya yang barusan dia ucapkan. "Gak ada belatung di sini." Dia berusaha mengatakan yang sejelas-jelasnya. "Tapi tadi saya muter belatung." Semua temannya melihat ke arah yang sama, yakni ke tempat sampah untuk mendapatkan kebenaran dari ucapan Sandi. Teman-temannya saling memandang satu sama lain dan menatap ke arah temannya. Mereka seakan tak percaya apa yang dilihatnya di dalam sampah, tapi mereka mencoba berbohong pada Sandi dan mengatakan, "Gak ada, itu hanya khayalanmu saja." Padahal benar, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada belatung di sana. Tapi mereka takut untuk bilang yang sebenarnya, sebab itu akan mempengaruhi kondisi Sandi sekarang. Tak lama, salah seorang teman berinisiatif untuk menghubungi satpam untuk mengantarkan Sandi pulang dan berusaha menghubungi HRD untuk meminta izin bila sekarang Sandi sedang sakit. Dan tak lama kemudian satpam pun tiba dan menjemput Sandi untuk diantar pulang. Karena teman-temannya tak bisa mengantar karena masih harus kembali bekerja. Setelah Sandi sudah pergi diantar satpam, mereka masih tak percaya bila Sandi benar-benar mengalami hal yang di luar logika. Dan mereka menyesal kenapa tadi waktu istirahat tidak ikut keluar ke lorong bersama Sandi. Dan mereka masih bertanya-tanya apa yang dilihat oleh Sandi saat berada di lorong sendirian, hingga menyebabkan dia menjadi histeris dan ketakutan, hingga menyebabkan Sandi bisa muntah parah, serta yang tidak masuk akal, mengeluarkan banyak belatung dari mulutnya itu. Mereka di sana masih merasakan keheranan dan ketakutan dengan semua yang dialami oleh Sandi. Apakah Sandi ini benar-benar sakit biasa atau hal lain yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah? Teman-temannya pun saling terdiam, memikirkan dalam benak masing-masing, apakah semua ini gangguan astral? Hari berikutnya di tempat kerja, teman-temannya Sandi masih membicarakan perihal kejadian kemarin, dan semua berharap dia bisa lekas pulih dan tidak ada hal buruk yang menimpanya. Saat itu juga semua mata tertuju pada satu arah yang sama. Seakan tak percaya ketika Sandi masuk ke dalam ruangan. Temannya pun tampak heran apakah mereka tidak sedang salah lihat. Dia pun berjalan sambil tersenyum menuju ke arah teman-temannya. Nampak sehat dan bersemangat, sudah pulih dari sakitnya. Seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa, walaupun diliputi rasa curiga dalam benak teman-temannya itu. Tapi dia berusaha menyembunyikan sebab nampak aneh. Namun ada juga perasaan lega dari teman-temannya itu. Sambil membalas senyum dan mereka saling bercanda menyambut kehadiran Sandi kembali. "Kamu sudah sehat benar?" Sambil tertawa, salah seorang teman bertanya dan bergurau pada Sandi. Dia pun menjawab sambil tersenyum, "Aku gak apa-apa kok, udah sehat sekarang, gak ada yang sakit." Orang yang berada di sana malah tampak bingung dengan ucapan Sandi barusan, sebab sebegitu cepatnya dia bisa melalui masa-masa sulitnya itu. Dia bersemangat lagi seperti sedia kala
Dan itu menghilangkan semua rasa curiga di hati teman-temannya. Terobatilah oleh perkataan Sandi barusan. Mesin otomatis berjalan dan saatnya bekerja dimulai. Kamu kalau masih sakit jangan ikut kerja dulu. Istirahat aja nggak apa-apa. Temannya pun menegaskan sekali lagi pada Sandi agar tidak memaksakan diri untuk ikut bekerja. Sembari tersenyum dan menepuk pundak temannya, Sandi menjawab, "Percaya aja sama aku. Cepat mulai bekerja aja." Atas perkataan itu, semua mulai yakin bila Sandi sudah benar-benar sembuh, dan mereka lantas lanjut bekerja. Hanya suara-suara mesin yang begitu tajam mengenai telinga. Suara itu yang menjadi pelengkap kerja mereka di suasana dinginnya malam. Aroma khas pabrik mulai tercium. Semakin larut, semakin dingin pula suhu yang ada di sana. Dinding tebal pabrik serasa menyembunyikan ribuan rahasia. Langit-langit yang begitu gelap, penuh dengan jaring laba-laba, menandakan bahwa cerita-cerita lama menyungsung ke dalam relung jiwa. Lantai yang kotor ditambah dengan retakan-retakan di mana-mana membuat tempat ini sangat diliputi aura yang memekakan rasa. Hanya binaran lampu gantung sebagai penerang yang menetralkan suasana singgup yang ada di sana. Namun, demikian semua sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Dan di sanalah tempat mereka menyambut hidup dan menggantungkan segala harapan serta cita-cita keluarganya. Tapi percayalah, pasti dalam benak mereka semua, mereka pasti menggerutu. Mesin-mesin yang terus berjalan membuat para karyawan di shift itu terus berfokus pada pekerjaannya, tanpa ada celah sedikit pun yang membuat fokus mereka berubah. Barang produksi mereka packing secara epik ke dalam karton-karton besar dan kemudian ditumpuk menjadi tatakan tinggi besar. Lalu, kerja seakan melambungkan rasa nyaman, memusnahkan hawa was-was dan ketakutan. Sandi pun hampir tak berubah saat cekatan dalam packing barang. Ketika Sandi mau menatap produk, dia tercengang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada sosok yang sedang dia lihat kemarin sedang berada bersama barang-barang di atas konveyor. Seketika tubuhnya membeku dan wajah panik tak bisa dibendung lagi. Ketika secara jelas di hadapan mata sosok itu berada di hadapannya, sungguh nyata dan jelas akibat dari penerangan lampu gantung yang ada di atasnya. Kemudian Sandi bisa berjalan mundur ke belakang. Pelan tapi pasti, dia terus memundurkan tubuhnya dan tak melepaskan pandangannya dari sosok itu. Tiba-tiba badan Sandi membentur tumpukan karton yang ada di belakangnya. Dia terjatuh bersamaan dengan karton-karton besar itu. Melihat Sandi terjatuh, temannya pun langsung panik. Setelah dia terjatuh, seketika dia bisa bicara, menyebut dengan lantang, "Pocong, pocong, ada pocong." Serempak mendengar hal itu, teman-temannya langsung berlarian kocar-kacir. Hanya ada satu orang yang langsung mematikan mesin dan ikut lari bersama dengan yang lain.
Kejadian itu membuat seisi pabrik menjadi gaduh. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya menyusuri sepanjang lorong. Bahkan ada yang terjatuh karena sangat tergesa-gesa. Dengan berlarian saling berebut posisi di depan, akhirnya mereka semua sampai menembus halaman depan. Sesampainya di sana, langsung mereka tidur di pelataran karena capek dan ketakutan. Nafas yang mendaru panjang serta jantung yang amat berdebar kencang bercampur dengan bergidik merinding di seluruh badan. Sambil mulutnya yang terengah-engah, salah seorang temannya bertanya dengan gaya yang masih terbata-bata, "Bener ada pocong?" "Iya, ada pocong di atas konveyor." Meskipun masih terengah-engah, Sandi dengan tegas mengatakan, Ada pocong beneran." Kamu itu yang bener." Beberapa teman mencoba meyakinkan. Sandi mencoba menerangkan, "Pas banget tadi di depan muka saya. Beneran, saya nggak bohong." Sontak setelah mendengar hal itu, wajah temannya malah berubah semakin ketakutan. "Yang saya lihat itu tadi sama dengan yang menakuti saya kemarin malam," kata Sandi. Sandi menjelaskan kesamaan antara hal yang dilihatnya kemarin adalah sosok yang sama persis dengan yang sekarang. "Kamu kemarin bisa sampai begitu karena ada pocong?" "Iya, rupanya sama, gak beda." Atas penjelasan Sandi tersebut, teman-temannya baru paham bila penyebab Sandi kemarin adalah sosok pocong. Dan sekarang ini pocong itu kembali menampakkan dirinya. Sambil menenangkan diri, mereka masing-masing tergambar jelas raut wajah sedang mengeri. Para karyawan ini cuma terdiam dan saling duduk berdampingan di pelataran. Pasti mereka merasakan dalam benak masing-masing. Untung saja waktu mereka keluar dari dalam pabrik itu sudah dekat dengan waktu istirahat. Jadinya mereka bisa sedikit menghela nafas di luar sana. Setelah beberapa saat kemudian, saat semuanya mulai tenang, seseorang ada yang ingin mengajak ke dalam. "Ayo, diberani-beranikan kembali kerja supaya kita dapat hasil. Udahlah, kita rame-rame, jangan takut berlebihan." Dengan kata-kata tersebut, mereka mulai sepakat untuk bersama-sama masuk ke dalam pabrik dan melanjutkan pekerjaan. Dengan berjalan saling berdempet-dempet, mereka pelan-pelan menyusuri koridor, sembari saling bergerombol dan mengawasi ke depan dan ke belakang. Mereka pun nampak bersama menuju ke arah lorong. Sandi terus-terusan mencari selimutnya, sedangkan tangan kirinya terus mendekap matanya. Nafas Sandi kian lama makin berat dan terengah-engah. Dia harus berusaha menemukan selimutnya. Tak terasa, ketakutan itu membuat tubuh Sandi basah diguyur keringat, serta badannya terus saja gemetar. Aroma busuk semakin pekat dalam kamarnya. Juga aura negatif yang keluar dari sosok pocong itu membuat hawa di sana semakin panas. Suasana tak enak. Sandi mencoba mengintip. Ada rasa penasaran untuk melihat lagi dan memastikan bahwa pocong itu sudah pergi. Pelan-pelan dia membuka matanya.
dan mengintip sedikit dengan matanya. Dengan rasa was-was, Sandi melebarkan pandangannya. Dia melihat ke arah asal sosok itu pertama muncul. Tapi naas, pocong masih berada di tempat yang sama. Pocong masih ada di pojok pintu dan seakan memantau Sandi. Jelas terlihat pocong menatap ke arah Sandi dengan tajam, seakan tak mau pergi dari tempatnya. Sandi malah merinding, panas dingin tak karuan. Sosok tersebut tak akan mudah melepaskan Sandi sepertinya. Sekarang Sandi sudah dalam cengkraman pocong itu. Seberapa keras usaha Sandi untuk lepas dari sosok itu, sepertinya akan sulit. Pocong itu selalu ada di setiap Sandi merasa takut dan pasti muncul. Untungnya karena mengintip, akhirnya dia menemukan selimut dan langsung merungkupkan tubuhnya. Setelah bisa meraih selimutnya, Sandi terpikir untuk berdoa. Dia terus berdoa dalam hati supaya bisa lekas bebas. Tapi rasanya pocong itu belum beranjak dari tempatnya. Sosok pocong malam itu benar-benar menguasai kamarnya. Akhirnya Sandi tak bisa untuk tidur. Dia tidak berani untuk memejamkan matanya. Sandi takut bila dia ketiduran nanti akan ada hal buruk yang bisa menimpanya. Ketakutan Sandi adalah bila pocong bisa mengambil alih tubuhnya ketika Sandi sedang tidur. Semalaman dia terus terjaga dan berusaha untuk membaca doa-doa sampai pagi. Ayam berkokok, tanda hari segera pagi. Sandi mulai bisa tenang, bernafas lega, mengingat semalaman dia terus bergidik nyeri bersama pocong. Pelan-pelan ia mengintip, dan dia tidak menemukan sosok itu lagi di pojok pintu. Akhirnya dia mengeluarkan kepalanya untuk mencari-cari di sekeliling, sampai ke langit-langit keberadaan pocong itu. Ternyata sosok itu sudah menghilang dari semalaman tak beranjak dari tempatnya. Syukurlah pocong itu pergi. Setelah memastikan semuanya aman, Sandi bergegas keluar kamar untuk segera mandi dan berangkat kerja. Sebab dia masuk shift pagi. Walaupun tubuhnya sudah tidak bertenaga, tapi dia harus masuk kerja hari ini. Setelah mandi, dia bertemu dengan ibunya di dapur. Ibunya mengingatkan supaya tidak lupa sarapan. Sandi hanya mengangguk dan berjalan untuk berganti baju seragam kerja. Ibunya merasa curiga dengan wajah anaknya itu. Sesaat Sandi akan memakan sarapan sambil memberikan bekal, ibunya bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Sandi menjawab dengan lirih, "Nggak apa-apa, Bu." Tapi ibunya masih tidak percaya, sebab wajah Sandi terlihat kusut dan dia seakan tak nafsu makan lagi. "Dihabiskan ya makannya." Sambil pergi, ibunya meminta Sandi untuk menghabiskan makanannya. Karena kepenatan ini membuat Sandi kurang konsentrasi terhadap berbagai hal. Dia pun tak fokus ketika ada orang yang mengajaknya bicara. Meskipun demikian, secara tak sadar dia sudah menghabiskan sarapannya dan segera berangkat kerja. Saat di jalan, Sandi beberapa kali motor yang dikendarai oleng dan akan terjatuh. Tapi dengan cepat dia bisa mengendalikannya. Karena konsentrasi memang tidak fokus sejak awal, jadi dia membawa motornya agak urang-uringan. Setelah sampai di pabrik, Sandi sudah ditunggu oleh teman-temannya di koridor.
Sandi terlihat sangat pucat dan badannya lesu. Letih sangat kecapean tak berdaya. Wajah murung terpancar jelas dari sorot matanya. Temannya pun bertanya, "Ada apa lagi?" "Waduh, ini udah parah," kata Sandi sambil menggelengkan kepala. Semua semakin bingung sama pernyataan Sandi. Sebenarnya teman-teman Sandi dari tadi berbincang mengenai ceritanya Mas Umas. Dan ada seorang temannya mulai memberitahu padanya tentang cerita Mas Umas. "Gini San, kemarin lusa waktu kamu bolos kerja, kamu bertemu dengan Mas Umas kan?" Sandi sedikit kaget saat itu. "Apa katanya?" "Katanya waktu itu kamu ngebonceng pocong." Sandi menjawab secara lantang, "Ah, yang benar kamu." "Iya, masa saya bohong? Kalau nggak percaya, kamu tanya aja ke orangnya. Katanya pocong itu udah ikut kamu." Yang mengejutkan, Sandi malah tersenyum. "Makane, kok di kamarku sekarang jadi sarang pocong?" Teman-temannya sontak teriak karena terkejut dengan pengakuan Sandi barusan. "Semalam saya nggak bisa tidur gara-gara pocong di pojokan pintu." Sandi juga menambahkan, dia sangat ketakutan dan tidak bisa berlari. "Pocong itu muncul di pojok pintu, nggak bergerak sama sekali. Mau teriak ya kasihan ibu. Jadinya ya saya hanya bisa diam sambil berdoa." "Terus hilangnya gimana?" kata salah satu temannya. "Ya aku nggak ngerti. Pokoknya waktu pagi ada ayam berkokok itu udah hilang." "Bapakmu gimana?" "Belum kembali." "Ya udah, gini aja, siapa yang berani tidur di kamarku saya bayar semintamu. Siapa aja yang mau menemani saya tidur, minta apa aja saya turutin." Sandi seakan membuat sayembara pada siapapun yang berani dan bernyali yang mau menemaninya tidur dengan sosok pocong di dalam kamarnya. Dia akan diberikan upah dan hadiah apapun yang diinginkan. Sandi menegaskan ke teman-temannya, "Kalau kamu tak percaya, ayo uji nyali di kamar saya. Pokoknya jangan teriak-teriak sama lari ya kalau ada pocongan." Rupanya Sandi sudah mendapat rencana untuk nanti malam mengatasi sosok itu. Dia mau mencari kelemahan dari si pocong. Mungkin Sandi tahu bila dia tak bisa lari atau semacamnya. Makanya kini dia akan menyiapkan sesuatu dan berharap berhasil. Waktu telah berlalu begitu cepat. Sesampainya di rumah, dia mencari ibunya. "Bu, ibu, sampean di mana, Bu?" Dia sampai mencari-cari sampai belakang rumah. Ternyata ibunya ada di gudang belakang rumah. "Bu, sampean ngapain?" Ibunya kaget mendengar ada Sandi yang mendekat. Dengan cepat beliau menyembunyikan sesuatu dan mengalihkan perhatian Sandi. "Sudah pulang ya nak?" Ibunya berbicara dengan wajah was-was seakan ada sesuatu yang disembunyikannya. "Iya sudah." Sandi menjawab dengan terus memperhatikan gerak-gerik ibunya yang sungguh begitu janggal. Sandi pun menanyakan soal bapaknya. "Bapak udah datang, Bu?" "Belum, Le. Ibu juga nggak ngerti. Semoga nggak ada apa-apa. Sudah sana makan." Sambil mengajaknya pergi dari situ, ibunya menyuruh Sandi untuk segera makan. Sambil pergi dari tempat itu, Sandi merasa penasaran dengan barusan apa yang ibunya lakukan. Setibanya di meja makan, ibunya langsung membuatkan kopi. Kemudian Sandi mengambil nasi serta lauk pauknya. Setelah makan, Sandi bertanya pada ibunya apa yang dilakukan di belakang sana. "Ada apa Bu di belakang? Habis ngapain?"
Ibunya sambil tersenyum bilang, "Halah, gak ada apa-apa nak. Hanya tempat untuk naruh barang bekas. Itu tadi ada tikus." Sandi pun mulai curiga, sebab sangat jelas ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Sedangkan Sandi sendiri juga jangan sekali masuk ke tempat itu, sebab dia dilarang oleh kedua orang tuanya. Alasannya kotor dan berantakan, serta bisa tanpa sengaja Sandi merusak barang-barang yang ada di dalam. Sesuatu nampak aneh dikatakan oleh ibunya. "Jangan masuk ke sana, banyak tikusnya." Sandi sambil makan merasa tak masuk akal sekali dengan pernyataan ibunya itu. Dia meminta untuk Sandi tidak mendekati tempat itu dengan alasan yang tak lazim. Selepas makan, Sandi pun keluar ke teras untuk bersantai-santai sejenak. Di teras, Sandi duduk sambil berpikir, kenapa semua peristiwa ini menjadi sebuah musibah baginya, dan mengapa harus dia sendiri yang terlibat dalam masalah ini. Dia terus mengingat-ingat dari awal kejadian ini timbul. Mungkinkah masih ada hubungannya dengan hilangnya bapaknya itu? Atau hanya akibat dia bekerja di pabrik? Atau ada hal lain? Sandi malah bingung dengan ini semua. Tanpa terasa surup pun tiba. Sandi bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dia mulai menyiapkan mental beserta rencana untuk menghadapi sosok pocong itu nanti malam. Kemudian Sandi berencana untuk menemukan tempat persembunyian di pocong. Dari pocong maksudnya. Sandi lalu mengambil selimut, kemudian dia mengambil gunting. Sandi sengaja membuat lubang pada selimutnya. Dia menggunting kecil di bagian selimutnya untuk membuat lubang kecil seukuran mata saja. Untuk berjaga-jaga, Sandi juga menyimpan senjata untuk melawan pocong itu. Dia melihat sekeliling apa yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan diri dari serangan pocong itu. Dia kemudian mencari alat pemukul. Lalu terlintas di depannya hanya sebuah gitar yang ada di kamarnya. Diambillah gitar itu dari gantungannya, dan kini semua siap. Dia tinggal eksekusi saja. Sandi mengambil selimut dan menggulung tubuhnya di dalamnya. Menggulung tubuhnya di dalam selimut maksudnya ya. Kemudian dia menyesuaikan lubang di selimut tepat di matanya. Tak lupa satu tangannya memegang gitar untuk memukul bila sosok pocong itu muncul. Sandi menempatkan tubuhnya pada posisi terlentang agar refleksnya bagus. Sandi tiduran dengan jantung berdebar kencang, sambil matanya terus memperhatikan sekeliling. Tangannya terus mengeratkan pegangannya pada gitar. Dia terus mengintip dari lubang kecil di selimutnya. Rasa was-was mulai muncul dan rasa takut kian menyebar ke sekujur tubuhnya. Tapi dia sudah bertekad untuk hari ini bisa mendapatkan kejelasan dari peristiwa ganjil ini. Dirundung rasa sangat takut sekaligus penasaran, Sandi tetap di posisinya dengan sangat siaga. Matanya terus mengintai ke segala arah. Di dalam selimutnya, Sandi sudah siap akan segala kemungkinan besar yang akan terjadi. Serta gitar juga sudah dipegang erat-erat. Dengan perencanaan sedemikian rupa, Sandi yakin akan berhasil mampu mengalahkan sosok pocong itu. Tak terasa hawa-hawa tak enak mulai berhembus. Suhu dalam kamar juga mulai panas. Hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jantung Sandi bertambah berdebar-debar. Dia juga berkeringat karena sangat gugup. Bayangan ketakutan mulai menggelayuti dirinya. Seakan-akan di dalam kamarnya itu penuh. Sedari tadi, lampu yang awalnya terang kini meredup. Cahayanya mulai remang.
Dia mulai menarik nafas, sebab dia tahu sosok ini akan segera muncul. Dari dalam selimut, Sandi mengawasi kesana kemari dari lubang kecil yang dibuatnya. Aroma busuk pun muncul, tercium. Bau bangkai itu amat cepat menyebar. Sandi melotot terperangah, seakan tak percaya. Pocong itu keluar dari dalam lemari pakaian. Dengan tiba-tiba pocong itu sudah di atas lemari. Sambil takut, Sandi terus memperhatikan gerak-gerik pocong itu. Terlihat hanya diam dan mengamati sekeliling saja. Secepat kilat, pocong itu sudah berpindah di pojokan pintu. Yang membuat Sandi kaget, dia tidak bisa melihat kepindahannya. Di pojokan pintu itu, pocong hanya diam. Tak lama, pocong itu sudah pindah lagi di atas meja. Sandi terkaget lagi. Walaupun sudah dipantau, tapi kepindahannya sungguh cepat seperti kilatan cahaya. Di atas kursi, sosok pocong itu mulai memperhatikan sekeliling. Mungkin bisa merasakan keberadaan Sandi, tapi belum bisa menemukannya. Sandi bersiasat untuk memelankan nafasnya agar sosok itu tidak mengetahui keberadaannya. Secara spontan, tiba-tiba pocong sudah ada di hadapannya. Hal itu mengejutkan Sandi. Pocong itu melihat ke arah Sandi yang tubuhnya tertutup oleh selimut. Pocong itu menunduk dan menatap langsung mengarah ke arah lubang selimut. Mata Sandi dan pocong itu saling menatap tajam. Naasnya, Sandi hanya bisa diam. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sandi berusaha supaya bisa memukul pocong itu dengan gitar di tangannya. Tapi rasa takut membuat sekujur badannya mematung. Pocong hanya diam dan menyorot tajam matanya Sandi. Dia pun mulai menggigil ketakutan, merinding. Sandi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Rencananya sudah gagal. Sandi hanya bisa terus diam dan pasrah. Tapi si pocong masih saja di depan matanya tak bergerak. Seketika Sandi berpikir untuk teriak sekencang-kencangnya. Namun entah apa sebabnya, membuka mulut pun Sandi tak sanggup. Dalam suasana kian mencekam ini, Sandi berusaha menggerakkan anggota badannya, tapi juga tak bisa. Sandi merasa benar-benar panas sekali di dalam selimut. Ketakutan sudah menyebar di sekujur tubuh Sandi. Keringat kian deras mengalir dari tubuhnya. Cahaya dalam kamar sudah mulai redup. Baunya busuk sekali seperti bangkai, dan memang bersumber dari sosok pocong itu. Sandi sungguh tidak bergeming di hadapan pocong itu. Dia benar-benar seperti dicengkram oleh sosok itu. Sandi masih menatap ke arahnya dan terlihat wajah gelap dibalut dengan kain putih kotor, serta daging di mukanya sudah membusuk tercabik-cabik rusak. Pocong itu memancarkan cahaya merah dari kedua matanya. Dengan jarak yang begitu dekat, seakan tak tahan dengan aroma busuknya. Tapi Sandi tetap tidak terpengaruh dengan sosok pocong itu. Dia berusaha untuk mencoba memejamkan matanya, tapi malah sepertinya pocong itu ikut ke dalam kepalanya. Seakan pocong juga ada dalam pikirannya. Sandi malah tak kuat dengan itu. Dia pun membuka kembali matanya. Semakin lama nafasnya terputus-putus. Dia mencoba untuk melafalkan doa-doa dalam hati. Tapi yang terjadi malah sosok itu tersenyum menyeringai padanya. Tapi Sandi tetap berusaha fokus. Namun tak ada perubahan. Malah pocong itu kian menikmati bacaan yang Sandi lafalkan. Tak juga berpaling dari hadapannya. Sedangkan sekarang perasaan Sandi sudah bercampur ada gelisah. Tiba-tiba
terdengar suara dari luar seperti orang yang sedang merapalkan mantra-mantra. Walaupun terdengar lirih, namun masih jelas terdengar di telinga. Suara rapalan mantra itu keluar dari luar kamarnya. Semakin lama semakin keras, dan pelan-pelan pocong itu mulai terganggu dengan bacaan itu. Semakin suaranya keras terdengar berimbas pada sosok pocong ini. Dia bergerak risih terganggu. Kian lama seperti orang yang kebingungan, pocong itu berpindah secara cepat ke depan pintu kamar Sandi. Sosok itu seakan mencari tahu di mana sumber suara itu. Rupanya pocong sudah tahu bila dari arah luar kamar ini ada seseorang yang sedang merapalkan mantra untuknya. Tapi rupanya malah enggan untuk keluar. Semakin lama sosok pocong itu semakin tersiksa dan kesakitan. Pastinya efek dari mantra itu. Secara tiba-tiba pocong itu menoleh, menyorot tajam sosoknya, begitu mengerikan persis ke arah Sandi. Tak lama kemudian dia menghilang, beruntutan dengan suara dari dalam lemari. Rupanya si pocong ini sudah kembali ke tempatnya. Sandi benar-benar bisa bernafas lega. Dia melompat dari ranjangnya dan meninggalkan kamar. Setelah Sandi berhasil keluar, dia cepat-cepat mengunci pintu kamarnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, dia menarik gagang pintu dan memastikan sudah benar-benar rapat. Dia mengunci pintunya. Lalu Sandi dikejutkan dengan ibunya yang tiba-tiba persis berdiri di samping Sandi, membuat jantung Sandi seakan mau copot. "Ada apa, Nak?" Ibunya seakan-akan tahu dengan peristiwa itu. "Loh, panjenengan kok ada di sini, Bu?" Dengan santai ibunya menjawab, "Aku dari dapur kok." Sandi malah dibuat bingung sama sikap ibunya itu. Sedangkan dia tahu sosok itu bisa menghilang karena rapalan mantra. Suaranya persis di depan kamarnya. Seharusnya ibunya juga merasa panik, bukan malah santai seperti tidak tahu apa-apa. Ataukah mungkin memang ibunya tak mengerti kejadian barusan? Entahlah, Sandi semakin bingung dengan semua peristiwa ini. "Saya mau tidur di ruang tengah aja, Bu." Sandi mengatakan itu pada ibunya. "Iya Le, gak popo." Ibunya menjawab seakan tahu maksud dari anaknya itu. Si ibu mengerti kondisi anaknya sekarang. Tapi kenapa sikapnya serasa memilih untuk tidak tahu apa-apa? Berhubung Sandi sudah capek, dia tidak terlalu ambil pusing, sebab kepalanya sudah penuh akan masalah yang muncul akhir-akhir ini. Daripada penat, Sandi beranjak tidur di kursi ruang tamu. Sandi terbangun gelagapan, seperti terkejut tapi tidak ada sumber yang mengagetkan. Kalian pasti pernah terbangun secara tiba-tiba, tapi tidak ada siapapun yang membuat kalian bangun. Sandi terbangun dan menoleh ke sekelilingnya, mencari tahu kenapa dia bisa sekaget ini. Lalu Sandi melihat ke arah luar rumah dan melihat matahari sudah sangat terik. Dia cukup heran bisa tidur selelap ini, tapi itu sangat normal, sebab dia sudah tidak tidur selama 2 hari. Dia bergegas menuju toilet. Saat keluar melewati dapur, dia melihat wajah ibunya yang begitu sumringah, tampak begitu segar dan ceria ketika memasakkan sesuatu untuk Sandi. Dia langsung bertanya, "Bu, Bapak sampun pulang?" Itu pertanyaan yang sama dari kemarin-kemarin. Seakan tanpa beban, ibunya hanya menjawab, "Belum, Nak." Sandi merasakan ada kejanggalan.
Seharusnya ibunya adalah orang yang sangat merasa cemas ketika suaminya belum juga pulang berhari-hari. Sandi malah terpikir dengan gudang di belakang. Apakah bapaknya, entahlah, itu hanya kecurigaan Sandi saja. Lebih bikin heran lagi ketika ibu memasak sesuatu yang belum pernah dimasak sebelumnya. Dan Sandi tak tahu itu masakan apa. "Sampean masak apa toh, Bu?" "Udah, yang penting rasain aja, enak kok." Ibunya memuji masakannya sendiri sambil tersenyum. Sandi malah deg-deg saja melihat sikap ibunya yang berubah drastis semenjak bapaknya pergi dan peristiwa ganjil menimpa Sandi. Dia juga kepikiran untuk tak mau makan masakan ibunya ini nanti kalau sudah matang. Selain bahan-bahannya yang tak lazim, aromanya juga sangat aneh, menyengat di hidung. Sandi memilih keluar ke teras saja untuk memutar otak, sebab saat ini dia libur kerja. Ini menjadi masalah baginya karena tak ada alasan untuknya bisa keluar dari rumah. Dan fakta yang dia tahu bila sekarang sosok pocong sudah menetap di rumahnya, tepatnya di dalam kamar. Sambil duduk di kursi, dia mulai gusar mencari solusi tepat untuk nanti malam. Dia tahu bila nanti malam sosok itu akan muncul kembali seperti malam-malam sebelumnya. Tak lama kemudian ada suara panggilan dari sang ibu. "Nak, udah mateng, makan dulu. Nanti cepat bersih-bersih." "Nggih," kata Sandi sambil menuju dapur. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di atas meja makan, ibunya langsung menghidangkan makan tepat di depan Sandi. Sandi sangat ragu untuk memakannya. "Ini apa sih, Bu?" "Wes tah, maemen." Ibunya sambil tersenyum tipis bilang kalau ini makanan biasa saja. Sandi benar-benar ketakutan. Apa yang harus dia lakukan dengan makanan ini? "Udah, cepet dimakan." Dengan sedikit membentak, ibunya memaksa Sandi untuk cepat-cepat memakan sarapannya itu. Apa boleh buat, dengan sangat terpaksa dia mulai menyentuh piringnya. Awalnya Sandi akan muntah mencium aroma masakan ini. Sambil menutup hidungnya sesuap demi sesuap, Sandi mulai makan. Rasanya sungguh aneh. Ada pahit, kecut, asam, dan ada amis-amisnya gitu. Tapi lama-kelamaan dia melawan logikanya sendiri. Tiba-tiba dia begitu lahap dan sangat keenakan menyantap sajian dari ibunya itu. Berbeda dengan awal tadi, dia tidak suka. Tapi sekarang dia merasa ini masakan terenak yang pernah dia makan. Sampai makanan di piring habis tak tersisa. Lalu dia pun minta nambah lagi. Ibunya pun menuangkan masakan bahannya lagi ke piring Sandi. Tak terasa begitu cepat Sandi sudah menghabiskannya. Selepas itu Sandi berjalan ke ruang tamu. Karena begitu kekenyangan, tanpa sengaja dia ketiduran lagi di kursi. Sandi terbangun, hari sudah gelap. Sungguh lama waktu berlalu. Dia pun lanjut untuk mandi. Setelah mandi, dia ingin kembali memakan masakan ibunya tadi pagi. Dia membawa piring untuk mengambil lauknya. Dia pun mulai membuka tujung saji di atas meja. Awalnya Sandi tak merasakan kejanggalan, tapi ketika dia mengambil sup itu, terlihat ada rambut-rambut panjang yang menggumpal.
serta ada bahan berbentuk kotak-kotak semacam kemenyan berada di dalam sup itu. Sandi pun tak jadi memakannya dan bergegas masuk ke kamarnya saja. Sandi masih heran kenapa masakan seperti itu bisa sangat enak ketika tadi pagi dia makan. Di dalam kamar, Sandi mulai mencari cara agar sosok itu bisa terkunci di lemari dan tidak keluar. Sandi baru ingat dia masih menyimpan jimat yang dulu untuk menangkal noni Belanda. Ternyata masih ada dan tersimpan di bawah kasurnya. Sandi mulai mengikat jimat itu di gagang pintu lemari yang sangat kuat, supaya pocong itu tidak keluar dari lemari. Tak lama kemudian, timbul efek. Dari dalam lemari terdengar jelas ada sesuatu yang bergerak-gerak, menimbulkan bunyi gaduh. Sandi merasa lega, sebab caranya sepertinya berhasil mengurung pocong itu. Pocong untuk tak mengusik keterangan dirinya. Sandi merasa senang karena dia benar-benar sudah menang melawan si pocong. Saat Sandi merebahkan tubuhnya di atas ranjang, dia merasa ada yang bergerak-gerak dalam perutnya, seperti ada makhluk hidup lain di dalam perutnya. Lama-kelamaan semakin sakit. Lalu dia bergegas bangun, tapi tambah mual saja. Tak lama kemudian Sandi pingin muntah, tapi Sandi tetap berusaha menahannya. Tapi itu tak tertahankan lagi. Saat itu juga Sandi muntah. Secara cepat tangannya mulai menadahi muntahannya, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam yang sangat kental. Dengan spontan tangannya menadahi muntahan itu. Terlihat jelas cairan hitam yang kental itu terus dimuntahkan oleh Sandi. Baunya amis dan menjijikkan. Sandi memastikan bila itu adalah darah yang sudah mengental. Tak lama kemudian tenggorokannya terasa sangat gatal. Itu membuat Sandi muntah lagi, tapi sekarang bukan cairan yang keluar. Serasa ada benda yang menyangkut. Sambil merapatkan kedua tangannya, Sandi mulai merogoh ke dalam mulutnya. Ada sesuatu yang kemudian dia tarik keluar. Ada semacam kain tipis begitu panjang yang Sandi tarik keluar. Kain itu berbentuk kecil memanjang. Lalu terus-terusan dia tarik kain itu dan ditaruh di meja. Dia langsung pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, Sandi kembali melihat ke arah benda itu. Bentuknya panjang dan warnanya tidak karuan. Diambilnya benda itu. Dia lihat dengan seksama apa ini sebenarnya. Kemudian Sandi mengambil taplak meja untuk membersihkan benda itu dari noda darah. Sontak dia tercengang dan sadar benda itu mirip dengan tali pocong. Spontan dia melemparkannya ke lantai dan Sandi merinding. Kok bisa-bisanya benda semacam itu keluar dari dalam tubuhnya? Tapi Sandi masih penasaran. Lalu dia mengambil pensil yang ada di atas meja untuk mengangkat benda itu. Dengan mata melotot, Sandi melihat jelas-jelas dan benar dugaannya. Setelah yakin betul, kemudian dia mengambil taplak meja dan dibungkusnya rapat-rapat dan digulung menjadi kecil tali itu di dalamnya. Kemudian dia simpan baik-baik di bawah kaki meja. Tak lama Sandi merasakan panas sekali di bagian tenggorokan dan lambungnya. Seperti panas dalam, tapi rasanya lebih menyakitkan lagi. Sandi keluar kamar untuk mengambil segelas air putih. Ketika Sandi membuka pintu, dia dikejutkan dengan ibunya yang sudah ada persis di depan pintu. Sandi tak mengucap sepatah kata pun dan langsung bergegas ke dapur.
Sambil meminum dengan nafas yang tergesa-gesa, dia kebayang mengapa ibunya tadi barusan di depan pintu kamarnya. Emosi tak terbendung lagi. Amarahnya memuncak. Dia langsung mengamuk. Meja makan di dapur spontan dibalik. Kemudian dia tendang keras-keras sampai makanan di atasnya berhamburan kemana-mana. Sandi tak kuat lagi dengan ini semua. Dia teriak-teriak, menghancurkan semua benda yang ada di depannya. Setelah semuanya usai, Sandi meringkuk menangis segila-gilanya. Dia tak mampu lagi. Dia sudah lelah akibat semua peristiwa gila ini. Sandi menjerit tak kuasa menahan semua beban. Kian hari tambah semakin tak terkendali saja. Mendengar kegaduhan ibunya langsung memeluk Sandi dan meringkuk di lantai. Sandi menangis. "Saya sudah gak kuat, Bu." Sandi terus menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya itu. "Kok bisa saya yang mendapat bencana seperti ini?" "Ya udah, sekarang kamu ganti baju. Yuk sama ibu cari bapakmu." Ibunya mengajak Sandi untuk segera pergi mencari keberadaan bapaknya. Ibunya pun berangkat menggunakan motor di wilayah pesisir selatan. Setelah perjalanan yang sangat jauh dan memakan banyak waktu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan ketika fajar sudah mulai menyingsing. Sandi sudah cukup heran mengapa mobil bapaknya ada di depan rumah. Maksudnya rumah itu yang ada di pesisir. Sandi juga merasa kok ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Sebab jalur menuju kemari sangatlah sulit. Karena setelah jalan aspal terakhir, mereka hanya bisa melewati jalur jalan saja. Dan itu jalanan berbatu yang sangat sulit dan terjal. Mereka hanya bisa menemukan sekelilingnya tanah kosong dan semak belukar khas wilayah pesisir. Ternyata ibu dan bapaknya mengerti tempat semacam ini. Dan sekarang ini Sandi berada di depan rumah. Ibunya sambil membawa tas besar mengajak Sandi untuk cepat masuk ke rumah. Ibunya mengetok pintu. "Permisi." Sampai 2 kali ibunya mengetuk pintu. "Bah." Lalu muncullah seorang lelaki tua yang membukakan pintu. "Ayo cepat masuk." Seorang kakek itu mempersilahkan mereka masuk. "Ini anak saya, Mbah. Sampean tolong ya." Sembari wajahnya begitu sayu dan matanya berkaca-kaca, ibunya Sandi meminta tolong kepada sang kakek. "Iya, aku ngerti." Tanpa dijelaskan pun sang kakek sudah tahu maksud kedatangan 2 orang ini. "Wes, duduk dulu." Sambil menyuruh untuk duduk, kakek ini pergi ke belakang. Sandi kemudian memperhatikan ke sekeliling. Banyak foto-foto jadul menghiasi dinding rumah itu, serta banyak hiasan dinding yang terbuat dari binatang, mirip tanduk kijang dan kepala banteng yang sudah terlihat kuno. Serta ada lukisan besar bergambar gunung di atas lautan. Lukisan itu seperti hidup dan nyata. Tiba-tiba Sandi dikejutkan dengan sang kakek yang membawakannya 3 gelas kopi panas. Kemudian beliau menghidangkan meminum untuk mereka. Dan sang kakek menyuruh Sandi untuk pergi menyusul bapaknya. "Bapakmu jemputan." "Loh, bapak di mana, Mbah?" Sandi bertanya di mana tempat bapaknya sekarang. "Bapak kamu beberapa hari ini topo di gua di bawahnya gunung itu," kata sang kakek menjelaskan. Topo itu bertapa ya, semedi. "Kamu lewat belakang rumah ini terus ikuti jalan kecil itu. Nanti bisa tembus di depan gua."
kakek memberitahu jalan untuk Sandi menemukan bapaknya. Sandi harus mengikuti jalan setapak kecil yang mengarahkannya ke gua. Syaratnya hanya satu: tidak boleh menoleh ke belakang waktu kamu berjalan melewati jalan itu. Sandi terpana mendengar syarat itu. "Buruan, bapak kamu sudah kelamaan di sana." Sandi pun berdiri. Sang kakek juga menegaskan pada Sandi bila jangan sampai tolah-toleh atau kayak tengok-tengok gitu ya. Tengok-tengok apalagi ke belakang walaupun ada suara yang manggil-manggil kamu di jalan itu. Nah, sekarang kamu yang hati-hati. Dia pun langsung berjalan cepat melewati halaman belakang rumah dan terus menyusuri jalan setapak yang berada di tengah semak-semak rumput berduri itu. Sandi berjalan terus dengan langkah cepat di jalan tanah yang berdebu bercampur pasir. Matahari sudah mulai naik dan Sandi melihat jalan ini masih jauh sampai di tujuan. Jauh di depan sana ada sebuah gunung, tapi tak seperti gunung biasa. Nampak lebih kecil dari sebuah gunung yang bisa dibilang bukit. Memang benar perkataan sang kakek Sandi. Mulai jauh di belakangnya dia mendengar ada suara-suara aneh. Padahal hari sudah terang benderang dan matahari bersinar cerah. Tapi kenapa ada suara-suara seram yang muncul? Sandi menambah kecepatan laju langkahnya, tapi suara-suara itu terus mengikutinya. Tambah lama, suara-suara aneh itu semakin mendekat serasa tepat di belakang Sandi. Sandi pun memilih untuk lari sekencang-kencangnya saja. Dia tetap mengingat nasihat dari sang kakek bahwa jangan menoleh ke belakang. Sandi berlari di tengah-tengah semak belukar itu, membuat badan Sandi terluka dari duri-duri tajam tumbuhan itu. Lama berlari dan akhirnya dia tidak kuat. Dia menarik nafasnya sejenak. Sandi merasa ingin menyerah saja, sebab sudah sejauh ini dia berlari hanya separuh perjalanan. Masih ada separuh lagi yang harus ditempuh. Tiba-tiba Sandi merasa bergidik ngeri. Dia langsung saja melanjutkan kembali perjalanannya. Suara demi suara seram itu seakan berbisik di telinganya dan berputar-putar di kepalanya. Sandi mencoba berlari kecil di tengah rimbunya semak berduri itu. Lama-lama jalan setapak itu kian menanjak, menandakan dia sudah dekat dengan gua tempat bapaknya bertapa. Jalan menanjak membuat nafasnya terasa putus, sebab dia terus menapai jalanan tanjakan itu dengan sedikit berlari. Suara-suara yang tak jelas maksudnya terus saja membuntutinya. Padahal matahari sudah panas mengenai kulit. Karena kurang konsentrasi, akibatnya kaki Sandi tersandung akar-akaran yang ada di sana dan membuat tubuhnya terguling ke bawah sampai berkali-kali. Kemudian dia meraih ranting agar tak terus berguling. Sandi hanya bisa menutup matanya saat berguling karena takut bila tak sengaja melihat ke arah ke belakang. Dalam kondisi seperti ini, Sandi hampir menangis. Sungguh berat sekali rute perjalanannya. Sandi bangkit sambil terus memejamkan matanya dan meraba-raba sekelilingnya. Lalu, dengan sisa-sisa tenaga dia lari sekuat-kuatnya naik ke atas. Dari kejauhan Sandi melihat ada mulut gua di atas sana. Sandi merasa senang. Perjuangannya tak sia-sia. Melihat sudah dekat dengan tujuannya, dia kian semangat berlari menuju gua. Langkahnya tiba-tiba terhenti menatap seberapa indah karya Tuhan ini. Mulut gua ini dihiasi tumbuhan merambat yang menggantung di pintu masuknya, serta gua berada di bawah tebing batu yang kian membuat orang terpukau saat pertama kali melihatnya.
Sandi berpikir pasti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu lokasi ini. Sandi berjalan mendekati gua. Sebegitu khawatirnya dengan sang bapak. Persis saat Sandi berada di mulut gua, dari kegelapan dia melihat dari dalam ada seseorang yang tertatih-tatih berjalan menuju ke arahnya. Sandi sangat dikejutkan saat ada sesuatu yang bergerak dari dalam gua. Sesaat Sandi terpaku mematung di tempatnya. Kian lama, sepertinya dia mengenal sosok itu. Dia pun berjalan masuk mendekatinya. Ternyata sosok itu adalah bapaknya sendiri yang berjalan terseok-seok. Sandi pun langsung mendekat dan bertanya kepada bapaknya, "Bapak? Iya le." Kemudian Sandi memapahnya agar cepat keluar dari sana. Bapaknya terlihat begitu lemas karena sudah beberapa hari beliau bertapa di dalam gua. Pelan-pelan berjalan keluar dengan bapaknya. "Ayo nak, udah gak ada waktu lagi." Bapaknya menegaskan pada Sandi agar jalan cepat. Terlihat bapaknya sedang membawa satu botol kaca berisi air di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya membawa kantong kain berwarna hitam. Pasti itu hasil dari bertapanya selama ini. Dengan hati-hati mereka berdua mulai berjalan menuruni jurang. "Nak, sedikit kencang ya, keburu fatal ini." "Nggih pak, jalannya masih sulit." Sandi menjelaskan pada bapaknya jalanan turunan ini sangat terjal dan bisa membahayakan mereka berdua nanti. Sandi berusaha berjalan secepat mungkin sembari memapah bapaknya yang sangat lemah kondisinya. Mereka berdua pun berjalan terburu-buru seperti dikejar sesuatu. Sandi mencoba menanyakan apa yang beliau bawa. "Jenengan bawa apa toh pak?" "Udah nanti aja." Sandi dan bapaknya berhenti sejenak untuk sekedar menarik nafas. Sudah sedikit lagi, sudah mulai terlihat di depannya rumah sang kakek tua itu. Sandi sembari memapah bapaknya berusaha secepat mungkin berjalan. Dengan usaha kerasnya Sandi berhasil membawa bapaknya itu menuju rumah sang kakek tua. Sandi membawa bapaknya masuk ke dalam. Mereka berdua sudah ditunggu oleh sang kakek dan ibunya Sandi. Ibunya sangat khawatir ketika Sandi sangat lama menjemput bapaknya itu. Apalagi sekarang kondisi bapaknya sudah sangat lemah. Sang kakek tua menyuruh Sandi untuk mendudukkan bapaknya di kursi. "Dudukin di sini nak." Kemudian beliau ke belakang untuk mengambil sesuatu. Ibunya begitu cemas melihat bapaknya seperti ini dan matanya berkaca-kaca, seakan tak kuat menahan air matanya. Tak lama sang kakek kembali sambil membawa air putih berisi bunga dan sesuatu bungkusan daun pisang. "Ini minum." Sang kakek meminta untuk cepat meminum air bunga itu. "Dan yang ini tebarkan di rumahmu sama di sekitaran rumahmu." Sang kakek tua menyuruh bungkusan berbalut daun pisang itu untuk disebarkan di area dalam rumah dan ruang lingkup pekarangan rumahnya. Sandi dan kedua orang tuanya mengangguk menandakan mereka paham maksudnya. Lalu bapak Sandi segera meminum air bunga dari sang kakek. Setelah usai minum, bapak Sandi meminta agar cepat pulang. "Kita harus cepat pulang, nanti keburu kelamaan di sini." "Motor saya dimasukkan ke mobil aja ya," kata ibu. "Iya, nanti biar cepet. Ayo nanti saya bantu." Sang kakek pun ingin ikut membantu. Sang bapak memberikan kunci mobilnya pada Sandi. Kemudian Sandi dan ibunya beserta sang kakek keluar dari luar rumah, dari dalam rumah maksudnya. Sandi membuka pintu samping dan melipat kursi belakang. Lalu dia memasukkan motornya.
Mereka bertiga benar-benar bersusah payah untuk memasukkan sebuah motor ke dalam mobil. Apalagi ibunya dan sang kakek tua itu benar-benar kurang membantu, sebab tenaga mereka tidak begitu kuat. Kenapa motornya tidak ditinggal aja sementara gitu kan ya? Karena kan keadaannya udah urgent gitu. Oke, lanjut. Tapi setelah lama bersusah payah, akhirnya mereka bisa juga memasukkan sebuah motor ke dalam mobil itu. Sehabis itu memastikan motornya dalam posisi tepat dan stabil, Sandi menutup pintu dan memanggil bapaknya. "Pak, sampun." Dengan dipapa oleh ibunya, bapaknya pun keluar dari rumah itu. Mereka berdua berpamitan pada sang kakek tua dan benar-benar berterima kasih. "Kek, saya dan istri saya serta anak saya mau pamit ya." "Iya, hati-hati. Saya sekeluarga terima kasih banyak sudah Anda tolong, kek," kata ibu Sandi menambahkan. "Iya, sama-sama." Sandi pun bersalaman dengan sang kakek, dan sang kakek tua itu mengelus kepala Sandi. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah. Sandi cukup memacu mobilnya itu kencang, walaupun jalanan di sana masih bebatuan terjal, berharap bisa sampai di rumahnya secara cepat dan selamat. Akhirnya mereka bertiga sampai di rumah dengan selamat. Kali ini Sandi memang berpacu dengan waktu. Apalagi kondisi bapaknya sekarang menimbulkan rasa takut kenapa-kenapa pada bapaknya itu. Hal itulah yang membuat Sandi menyetir mobilnya sangat ngebut. Sesekali Sandi menyetir sambil menengok ke arah bapaknya. Setelah perjalanan begitu jauh, akhirnya mereka sampai di rumah dengan selamat. Bapaknya Sandi menyuruh sang ibu untuk, "Bu, air dan isinya kantong ini dimasak ya. Saya sama Sandi mau membersihkan di kamar belakang." Bapaknya Sandi meminta istrinya untuk segera memasak beras kuning dengan banyu embon bumi. Sedangkan beliau dan Sandi akan membersihkan gudang belakang. Setelah mereka turun dari mobil, langsung saja mengikuti instruksi dari sang bapak. Sang ibu ke dapur, dan Sandi pun menuruti perintah bapaknya itu, menuju ke gudang belakang rumah. "Pak, mau dibuang aja atau gimana?" Sandi bertanya mengenai barang-barang yang mereka kumpulkan sekarang. "Dilarung aja, nak. Sudah, nurut bapak aja. Dikebut biar cepat selesai." Bapak menjelaskan bila barang yang ada di gudang akan dikumpulkan semua lalu dilarung. Mereka berdua mempreteli pernak-pernik gudang, tempat sesajian, bahkan semua lukisan klasik di dinding pun ikut dicopot. "Saya mau nelpon Mas Nono." Bapaknya Sandi meminta bantuan Mas Nono, supir pickup, untuk mengangkut semua barang ini. Sandi dan bapaknya benar-benar terburu, berusaha secepat mungkin membersihkan tempat itu. Tak lama Mas Nono datang membawa mobil pickupnya. Mas Nono bertanya, "Barang mana pak yang mau dimuat?" "Ya ini semua mas." Ketika bapaknya Sandi bilang begitu, ekspresi Mas Nono berubah, melongo keheranan. Dengan barang segitu banyak mau diapakan? "Ayo mas, cepat masukkan di mobil aja." Dengan bernada tinggi, Bapak Sandi buru-buru mengangkut semua benda ini ke mobil. Mas Nono dibantu oleh Sandi membawa satu persatu benda itu keluar dan langsung memasukkannya ke pickup. Bahkan ada lemari kecil penuh ukiran ikut di bawah. "Ini nggak sayang mas?" Mas Nono bertanya, sebab lemari itu mungkin mahal juga harganya. Bapak langsung menanggapi, "Nggak bisa, semuanya harus dibawa." Sandi menyaut,
"Lemari saya gimana, Pak?" Bapaknya kaget seketika dan mengajak Sandi ke kamarnya untuk melihat. Sambil menunjukkan gagang pintu lemari yang telah dia ikat sedemikian rupa oleh jimat. "Ini ada yang nunggu, Pak." Bapaknya pun mengangguk kepala. Tiba-tiba Mas Nono muncul. "Sudah selesai, Pak?" "Iya, Mas. Yang ini juga dibawa ya." Mereka berdua mencoba mengangkat lemari Sandi, tapi ternyata tenaga mereka bertiga tak cukup kuat untuk mengangkat satu lemari saja. Sampai-sampai urat-urat di dahi mereka keluar. 3 orang dewasa ini dimandikan keringat karena satu lemari saja sulit untuk diangkat. "Aduh, cari bantuan aja." Bapaknya keluar dari situ dan mencari bantuan orang lain. Mas Nono penasaran dengan isi di dalamnya. "Ini apa sih, Mas, isinya? Kan sayang kalau dibuang." Sandi sambil tersenyum. "Cuma pakaian kok, Pak." Sandi memberitahu bila isinya hanya baju dan pakaian saja. Tapi rasanya Mas Nono tidak percaya begitu saja, sebab lemari itu tak mampu diangkat oleh 3 orang. Bapaknya pun kembali sambil membawa bala bantuan. "Ayo, Cak, bantuin ngangkat lemari ini, berat banget." Sandi menyapa orang itu sambil berbasa-basi. Akhirnya mereka berempat mencoba mengangkat, dan akhirnya berhasil terangkat, walaupun terpoyong-poyong dan meringis akibat terlebih berat beban yang mereka angkat. Pelan-pelan mereka mengeluarkan lemari dari rumah. Mas Nono mengeluh berulang kali sebab berat lemari ini sudah tidak masuk akal. "Sudah diangkat 4 orang masih aja berat. Ini aslinya apa sih isinya?" Sandi hanya bisa tersenyum saja. 4 orang ini benar-benar disiksa oleh satu lemari ini. Setelah berada di samping pickup, mereka berhenti untuk beristirahat. 4 orang dewasa kewalahan mandi keringat oleh sebuah lemari. Sungguh bersusah payah keempat orang ini menaikkan lemarinya. Kemudian bapaknya masuk dan mengambil bungkusan daun pisang. Beliau langsung menuju ke gudang belakang dan menyebarkan isi bungkusan itu ke seluruh penjuru ruangan. Tak hanya di gudang, seluruh rumah tak terkecuali di dalam kamar-kamar. Kemudian beliau keluar rumah sembari menaburkan beras kuning dan secepat mungkin di area halaman depan. Tak lupa, barang-barang yang dimuat di dalam pickup pun tak lepas dari sasaran taburan beras kuning itu. Mas Nono bertanya, "Buat apa, Pak?" Spontan Bapak Sandi menjawab, "Nggak apa-apa, biar selamat." Beliau terus menyebarkan beras kuning sampai ke pinggir pagar dan lingkup halamannya. Bapak Sandi bilang, "Cak, ini nanti jangan sampai petang ya pulangnya." Mas Nono mengiyakan. Bapaknya Sandi lantas pergi ke dapur dan bertanya pada istrinya, "Sudah matang, Bu?" "Sebentar lagi, Pak." Istrinya menjawab, jika beras kuning yang beliau masak masih belum matang. Kemudian bapaknya Sandi berlalu sambil membawakan kopi untuk orang di luar. Akan tetapi, waktu bapaknya Sandi datang membawa kopi, tetangganya yang dimintai tolong itu sudah pergi. Mas Nono mengajak untuk segera berangkat. "Monggo, Pak, ayo berangkat." Mas Nono menghidupkan mobil Sandi, dan bapaknya pun ikut ke dalam mobil pickup itu. Maksudnya itu Sandi dan bapaknya ya. Mereka bertiga menuju sungai besar untuk melarung semua barang-barang ini ke sungai, agar cepat keluarganya terbebas dari belenggu ini. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, bapaknya merasa sungai besar di hadapannya sudah cukup
untuk membuang semua barang ini. "Mas, di sini aja." "Iya pak." "Pinggirkan mobilnya." Setelah mobil ditempatkan sedikit mendekat ke sungai, mereka bertiga langsung menceburkan semua barang ke sungai itu. Setelah memakan waktu lama, mereka bertiga benar-benar sudah membuang barang-barang sepika penuh ke dalam sungai. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Mas Nono tak mau ikut masuk ke dalam rumah, beralasan sudah ada yang menunggunya. Dan langsung saja Bapak Sandi memberikan uang untuk Mas Nono. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah. Ibunya sudah menunggu. Ada satu piring nasi kuning di atas meja. Sandi dan bapaknya ikut duduk di samping kursi ibunya. Bapaknya mengajak mereka bertiga bersama-sama memakan nasi kuning itu. "Ayo, buruan dimakan sebelum gelap." Sesuap demi sesuap, ketiga orang ini menghabiskan nasi kuning itu sepiring bertiga. Setelah makan, Sandi meminta kejelasan kepada orang tuanya itu. "Pak, tolong jelaskan. Saya belum tahu ini semua." Ibunya menatap ke arah bapak. "Ya wis nak, kamu sudah besar. Memang sudah waktunya kamu tahu ada yang salah di rumah ini." Bapaknya mulai bercerita tentang sejarah dari keluarganya dan sudah harus diungkapkan pada sang anak yang sudah mulai dewasa ini. "Dulu, kakekmu itu punya peliharaan, nak. Bukan hewan, juga bukan manusia. Kakek kamu itu waktu zaman Belanda dulu hidupnya miskin, nggak punya apa-apa. Kakek nggak kuat, setiap hari terus mencari makan, susah lagi. Lalu si kakek mencari jalan pintas untuk mencari penghidupan, untuk memudahkan hidupnya. Nah, kakek datang ke toko pintar untuk mencari teman, untuk ikut mengumpulkan harta kekayaan. Pulang dari situ, kakek dapat peliharaan makhluk halus buat membantu kakek mencari harta kekayaan. Awalnya dulu kakek miskin, lama-lama hartanya tambah banyak. Nah, peliharaannya kakekmu itu pocong. Pocong itu ngabdi ke kakek dan menjadikannya orang kaya sekecamatan. Saking kayanya, orang Belanda pada heran karena di zaman itu belum ada orang yang seperti kakek. Kakek itu punya segalanya: kebun, sawah, rumah, dan yang lainnya. Itu bisa punya semua karena pekerjaan yang dibantu si pocong ini. Makhluk halus itu benar-benar bisa menjadikan kakekmu orang paling kaya zaman dulu. Jadinya kakek ya sayang sekali ke peliharaannya itu. Saking sayangnya, kamar belakang dijadikan tempat persinggahan untuk makhluk itu. Terus saking kayanya, harta kakek itu tak mungkin habis dimakan 7 turunan. Sampai sekarang kita bisa lihat kan, kaya karena perjalanannya kakek dulu punya makhluk halus yang mengabdi ke orangnya. Semua harta ini asalnya dari bantuan makhluk itu. Makanya kita nggak usah memamerkan harta kita. Nah, pas mbahmu mau meninggal, orangnya pesan kalau peliharaannya itu jangan dibuang, dipelihara saja, sebab bisa membantu mencari harta kekayaan. Ya bapak nggak mau melihara makhluk halus, apalagi serumah sama kita. Setelah kakek meninggal, makhluk itu harusnya dikembalikan ke asalnya dulu. Kakek dapat makhluk itu. Bapak menjelaskan bila sebelum kakek meninggal, beliau berpesan untuk menjaga dan memelihara pocong itu, sebab bisa membuat keluarganya semakin kaya dan kaya lagi. Sebab kita bekerja mencari harta dibantu dengan sosok itu.
Bapak Sandi berpesan, "Jadinya sekarang hidup kita gak ada hubungannya sama pocong ngabdi itu. Tapi saya dan ibumu sudah mengerti bila suatu saat nanti makhluk halus itu akan kembali ke rumah ini. Jadinya waktu saya dan ibumu tahu kamu diikuti, ya Bapak harus cari obat buat kamu." Bapak Sandi sadar bila pasti nanti waktunya makhluk itu akan datang kembali ke keluarga ini. Sebab dulu kakeknya punya ikatan yang sangat kuat dengan pocong ini, dan tak akan mudah bisa dilepaskan begitu saja. Dan ketika Bapak tahu jika Sandi mengalami gejala-gejala aneh, maka spontan langsung saja bapaknya berangkat untuk mencari obat agar Sandi dan seluruh anggota keluarganya bisa benar-benar terbebas dari bayang-bayang pengaruh pocong itu yang dulunya pernah mengabdi dari sang kakek. Ibunya menyembuhkan bila waktu bapakmu tak pulang-pulang mencari toko pintar untuk mencari obat, ibu berangkat pagi-pagi waktu kamu masih tidur. Katanya orangnya yang ibu datangi dulu kamu saat waktu kecil, diam-diam kakekmu itu menyelipkan jimat ke dalam tubuhmu, nak. Yang kamu tahu itu racikannya dari sana. Jadinya waktu Sandi masih kecil, kakeknya itu telah menanamkan suatu jimat ke dalam tubuh Sandi agar terus bisa menjadikan tuan dari sosok peliharaannya kakeknya. Mungkin kakek tak ingin anak turunnya harus hidup miskin, makanya beliau ingin mewariskan rahasia di balik semua kekayaannya itu. Dan masakan yang kemarin Sandi makan adalah racikan dari sang tokoh pintar yang ibunya datangi. Masakan itu berguna untuk mengeluarkan jimat, sehingga setelah Sandi makan, dia memuntahkan sebuah tali pocong yang pernah dipasang oleh kakeknya di dalam tubuh Sandi. Dan bapaknya juga memberitahu, waktu bapak datang ke toko pintar, orangnya juga bilang kalau gara-gara dulu Sandi waktu masih kecil dipasangi jimat, jadinya sekarang anaknya bisa diikuti makhluk jahat. Kata orangnya, jimat yang dipasang di badan Sandi itu gunanya untuk pemikat dan bisa mengendalikan makhluk halus. Sandi tak menyangka bisa seperti ini masalah dalam keluarganya. Sandi paham mengapa selama ini dia selalu ada dan makhluk itu terus mengikutinya. Itu bisa menjadi karena jimat yang disisipkan ke dalam badannya itu bisa memikat para makhluk halus di sekitarnya. Seharusnya jika Sandi tahu bahwa jimat itu bisa digunakan untuk mengendalikan makhluk halus, bisa dimanfaatkan sebagai menambah sumber kekayaan, dan bisa juga untuk mencelakakan orang. Bapaknya juga bilang seperti mustahil pocong tumbal pabrik yang sudah ditebus mahal-mahal oleh perusahaan guna menjaga lingkup pabrik bisa terikat oleh jimat yang ada di dalam tubuh Sandi. Oh, berarti ini pocongnya pabrik ini terus ikut Sandi gara-gara jimat itu gitu loh. Oke, kita lanjut. Bapak juga bilang sepertinya mustahil pocong tumbal pabrik yang sudah ditebus mahal-mahal oleh perusahaan guna menjaga lingkup pabrik bisa terpikat oleh jimat yang ada di dalam badan Sandi, ikut pulang bersama Sandi dan lupa akan tugasnya menjaga pabrik. Tapi bisa saja terjadi kemungkinan karena jimat itu punya energi yang cukup kuat. Setelah itu semua berakhir, keluarga mereka kembali tentram dan damai. Sandi mendapatkan penawaran dari pihak perusahaan. Sudah pasti pihak pabrik mendengar cerita yang terjadi pada Sandi. Makanya perusahaan menawarkan untuk Sandi pindah ke cabang lain atau memilih pensiun dini dari pabrik.
Jelas waktu itu Sandi meminta agar cepat bisa pensiun dini saja. Dia tak mampu lagi bila kejadian kelam itu terulang kembali. Pihak pabrik mengabulkan permohonan Sandi. Dia mendapatkan uang pesangon dan sedikit tunjangan pensiun dari perusahaan. Bagi saya pribadi cukup sulit menemukan perusahaan macam ini yang sangat memperhatikan secara total kesejahteraan para buruh pekerjanya. Tragedi itu sudah lama terjadi, dan sekarang Sandi sudah menikah, berkeluarga, punya 2 orang putra. Kini dia sedang berwirausaha. Uang pesangon dari perusahaan dia gunakan untuk modal usaha konter HP, pulsa, dan aksesoris. Sebenarnya meskipun tak bekerja di instansi atau perusahaan, Sandi tak perlu bersusah payah, sebab sudah cukup melimpah hartanya, serta tanah di mana-mana. Itu sudah cukup untuk biaya hidupnya. Waktu saya dan kakak saya datang berkunjung ke rumah Sandi, saya cukup takjub dengan rumahnya. Besar dan luas, bergaya bangunan Belanda tempo dulu. Pondasi batu dari rumahnya naik ke atas sekitar 1 meteran dari lantai, dan atap yang tinggi besar menjulang ke atas. Hampir mirip rumah film Pengabdi Setan, tapi lebih besar dan lebih luas. Padahal ini rumah asli mereka yang membangunnya sendiri sebagai orang pribumi, bukan hasil dari membeli. Jadi bisa saya pastikan betapa kayanya keluarga Sandi. Meski semua sudah kembali normal, tapi saya tahu Sandi masih menyimpan jimat yang dulu pernah dia muntahkan dari dalam tubuhnya. Entahlah, saya juga kurang tahu kenapa dia masih menyimpan barang seperti itu. Mungkin saja untuk berjaga-jaga di masa depan. Bila ada apa-apa dengan keluarganya, jimat itu bisa berguna. Tapi sebaiknya menjadi manusia harusnya mencari rezeki secara normal saja. Jangan terlalu tergiur dengan harta yang tak jelas asalnya. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Semoga kita semua dihindarkan oleh godaan nafsu dunia. Bila ada kesalahan dalam penulisan dan tutur saya, mohon maaf. Dan cerita saya akhiri di sini. Selesai, matur nuwun. Oke, itulah akhir cerita dari treat horornya Mas Singup. Dan akhirnya semua terungkap ya, bahwa ternyata bener kan kata saya, ada hubungannya sama keluarganya Sandi ini. Jadi bukan dari pabriknya ya. Justru penjaga yang ada di pabriknya itu, pocong yang jaga pabriknya itu ikut Sandi karena dia tertarik sama jimat yang ada di dalam tubuhnya Sandi itu. Seru juga ya kalau punya jimat seperti itu, tapi saya nggak mau. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.